Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika rekayasa. Kali ini di minggu yang ke-15 kita akan membahas selain MATLAB kita juga akan membahas tentang integrasi numerik yang terakhir ya dari RPS kita. Yang terakhir adalah kita mengenalkan tentang integrasi numerik. Nah, di sini saya bersumber kepada diktat mata kuliah metode numerik dari Universitas Udayana yang dituliskan oleh Bapak I Ketut Adi Andika gitu ya, pada tahun 2016. Jadi saya akan menggunakan mengambil sumbernya dari sana gitu ya, akan saya jelaskan karena beliau menuliskan sangat detail sekali menurut saya dan itu enak untuk dibahas gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tentang integrasi numerik, saya mau mengingatkan dulu nih ke kalian, kira-kira kenapa sih harus dipakai integrasi numerik? Gitu. Kenapa harus pakai yang numerik instead of analitik gitu ya? Nah, yang perlu kita ingat adalah kalau kita menyelesaikan persoalan matematika, kita bisa menyelesaikan ini dengan dua cara, yaitu analitik atau eksaknya, dan kemudian ada metode numerik atau yang disebut juga metode hampiran gitu ya. Kita menghampiri. Nah, kalau yang eksak ini adalah hal-hal yang apa? Yang simple gitu ya, simple untuk diselesaikan. Tapi kalau sudah merupakan persamaan yang sangat rumit, ini kita akan lebih memilih menggunakan numerik atau hampiran. Dimana kalau kita mencari dengan metode numerik atau hampiran, itu bisa nanti kita dibantu dengan beberapa software ya. Salah satunya adalah software MATLAB sendiri gitu. MATLAB. Nah, ini akan kita bahas nanti, kita bagaimana sih cara apa sih MATLAB dan penggunaannya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, kemudian yang di sini, jadi sebenarnya metode numerik itu bisa dipakai di banyak hal ya. Jadi kalau yang kalian sudah pelajari kemarin, metode bisection itu untuk persamaan linear ya, persamaan non linear gitu. Dan kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan untuk persamaan linearnya. Dan kemudian ada yang baru saja kita pelajari adalah metode beda hingga untuk persamaan diferensial parsial. Itu merupakan cara-cara numerik. Cara-cara numerik ini sudah saya bilang di video sebelumnya sepertinya adalah banyak sekali adalah menggunakan deret Taylor. Jadi penggunaan polinomial, kemudian menggunakan deret Taylor, bagaimana menurunkannya gitu. Nah, mungkin di sini akan saya bahas lebih singkat dan simpel, yaitu tentang apa sih sebenarnya metode trapesium dan metode Simpson dan bagaimana penggunaannya gitu. Nah, jadi di sini akan kita bahas, kemarin deret Taylor sudah saya bahas di sebelumnya ya, bahwa kalau deret Taylor ya berarti menggunakan deret-deret tersebut, kemudian diturunkan seperti yang kemarin di metode beda hingga, itu ya diturunkan satu persatu, kemudian di rearrange, kemudian dicari apa yang mau kita cari gitu. Nah, kemudian yang pertama itu metode kita ada yang namanya mengintegrasi numerik ya. Jadi kali ini kita membahas tentang integrasi numerik. Jadi kita bagaimana mengintegralkan tapi secara numerik. Nah, kalau misalkan nih kita punya nanti punya fx-nya sama dengan sesuatu gitu ya. Nah, integrasi numerik yang pertama yang bisa kita lakukan adalah metode trapesium satu pias. Kalau satu pias satu titik maksudnya ya, satu titik aja kita. Nah, maksudnya metode trapesium itu gimana? Kalau kita punya sorry. Kalau kita punya satu grafik kurva gitu ya, kalau kita punya satu grafik kurva itu kita bagaimana menghitung integrasinya adalah menghitung luas trapesium yang berada di bawah kurva tersebut. Nah, di mana kita kalau menghitung luasnya trapesium itu berarti kan kita di ininya ya, step size-nya ini dikalikan sama si yang bagian sini. Nah, ini berarti kalau kita mau menggunakan luas trapesium nih, berarti kita pakai ini. Jadi, I integralnya adalah pakai B minus A gitu ya, dikalikan sama siapa? Dikalikan sama nanti masukkan A itu terhadap fungsinya, ya fungsi fx-nya, dan kemudian masukkan B di dalam fungsi fx-nya, nanti ini dibagi 2. Jadi yang bagian ini dikalikan dengan bagian ini. Ini adalah kita menggunakan, kalau kita mau menghitung integral menggunakan metode trapesium. Jadi intinya hanya kita melihat bagaimana luas trapesium di bawah kurva yang kita mau. Kurva fx-nya itu nanti di bawahnya kita gambarkan trapesium, nah kita mencari luasnya, itu adalah hasil integralnya gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau satu pias. Nah, satu pias ini biasanya karena dia hanya berkorelasi sama satu titik saja ya. Kita
kemarin sudah melihat di berbagai banyak kayak metode Euler, metode Newton second, itu kalau kita ambil satu titik aja, itu akan errornya luar biasa besar biasanya. Kecuali kalau kita melihatnya adalah satu titik, ditarik ke titik yang lain, titik lain, titik lain. Nah, itu akan lebih ini ya, dia akan lebih detail atau errornya itu akan semakin mengecil kalau kita menggunakan banyak titik. Makanya ada metode trapesium, ada yang satu pias, ada yang banyak pias. Nah, kalau metode trapesium banyak pias, berarti kan tadi kalau metode trapesium itu artinya kita menggunakan luas trapesium di bawah si kurva. Nah, kalau tadi kita adalah menggunakan satu titik saja. Tapi yang di banyak pias itu kita bagi trapesiumnya menjadi beberapa bagian jadi IN gitu ya. Yang kita menjumlahkan integral dari atau luas trapesium 1, 2 sampai trapesium N. Nah, makanya karena dia banyak titik, berarti error yang dihasilkan dari sini pasti lebih kecil karena kita melihatnya dari banyak titik gitu, tidak hanya dari satu titik. Dimana kalau masing-masing panjang pias ini itu kita bisa menghitungnya dengan cara apa? Dengan cara B dikurangin A kurangi dibagi dengan N. N itu adalah jumlahnya berapa banyak iterasi yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, jadi nanti di dalam soal bisa jadi diketahuinya adalah delta X-nya, bisa yang ditanya bisa jadi delta X-nya atau N-nya justru. Misalkan nanti bisa kita ketahui bahwa panjang masing-masing pias delta X-nya 5 gitu. Berarti berapa sih kita butuh sampai berapa iterasi untuk menghitung integrasi tersebut menggunakan metode trapesium banyak pias ini gitu. Nah, kemudian rumusnya gimana kalau metode trapesium banyak pias itu rumusnya seperti apa sih? Berarti kita menghitung integralnya mana? Integralnya dari I1 ya. I1 ini berarti kan integralnya dari X0 sampai X1 ya, X0 sampai X1. Kemudian ditambah lagi integral yang berikutnya. Integral yang berikutnya itu berarti dari mana? Dari X1 sampai X2 kan? X1 sampai X2. Kemudian dari mana lagi? X2 sampai X3. Kemudian dari mana lagi? Xn sampai si Xn-1 sampai si Xn. Ya, kita akan tambahkan terus berdasarkan jumlah n-nya ini nanti. Jadi kalau sampai 5 ya berarti ada X2, X3, X3, X4, X4, X5 gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ada integral yang muncul berkali-kali ya, lebih dari sekali gitu ya. Jadi yang muncul lebih dari sekali itu yang di sini ya, yang di tengah-tengah ini ya, X1 muncul 2 kali, di sini muncul 2 kali, X3 nanti juga kalau dia sampai X3 aja berarti kan yang tengah-tengah ini muncul 2 kali. Makanya kenapa ini bisa kita rearrange lagi ya. Berarti kan kalau ini mencari integralnya berarti kan tadi kalau pakai rumusnya trapesium berarti kan delta X dikali si A kali B kan, FA FB berarti Fx0 plus Fx1 dibagi 2 terus diturunkan seperti ini. Nah, karena di sini ada yang tengah-tengah ini pasti muncul 2 kali, makanya bisa kita bisa kita kelompokkan gitu ya, bisa kita rearrange. Nah, hasilnya adalah kalau pakai metode trapesium dengan banyak pias, ini bisa kita pakai rumusnya adalah I sama dengan delta X per 2, karena semuanya nanti akan dibagi 2 ya, jadi kita keluarkan delta X per 2 dikali sama siapa? Fungsinya si A, ini adalah fungsi yang paling depan nanti, dengan fungsi B paling belakang, itu tidak dikalikan siapa-siapa ya, jadi A, kemudian si B, ini tidak ada pengalinya di depannya, sedangkan yang di tengah-tengah ini, ya yang di tengah-tengahnya A sama B, ini pasti harus dikalikan 2. Nah, maksudnya adalah gimana? Jadi kalau nanti misalkan nih N-nya ada 3 gitu ya. Jadi N-nya dari N-nya misalkan dan A-nya adalah dari 1 sampai 3 misalkan. Berarti kita punya F1, nanti punya F2, kemudian F3 kan ya. Kan ada 3 nih. Nah, ada 3, ada F1, F2, F3. Nah, berarti nanti kalau kita ada 3 seperti itu, rumus integrasinya itu menjadi F1 gitu ya, ditambah 2 kali F2, gimana ini ya? Salah. Jadi, oke, yang di sini berarti kita 2 dikali si F2, kemudian ditambah si F3 gitu. Nah, jadi gini, delta X per 2
dikali F1, 2F2 sama si F3. Nah, ini. Jadi kita bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sampai F4, berarti yang di tengah-tengahnya adalah si 2 sampai 3 ini harus dikalikan 2. Jadi kalau misalkan nanti sampai F4 gitu ya, ini delta X per 2 dikali si F1, kemudian ditambah 2 F2, ditambah 2 F3, ditambah F4. Oke. Sorry. Terus habis ini nggak bisa di F4 gitu ya. Nah, jadi itu adalah metode trapesium banyak pias, itu yang tengah-tengahnya karena kenapa dia harus 2 kali? Karena dia muncul 2 kali kan ya, dari sini S1 muncul, S2 lagi gitu. Makanya kenapa yang tengah-tengah itu pasti harus ada dikalikan 2. Itu kalau metode trapesium banyak pias. Itu jadi kita melihat luas trapesium di bawah si kurva fx yang mau kita cari nilai integrasinya. Nah, lain lagi dengan metode lagi ada yang namanya metode Simpson sepertiga banyak pias gitu ya. Metode Simpson yang sepertiga banyak pias itu berarti kita melihatnya adalah gini. Oh, saya tidak masukkan gambarnya, sorry. Jadi sama ya. Jadi kalau kita punya sebuah kurva, kita lihat, tapi kita tidak membentuk trapesium ya. Kita melihatnya pada 3 titik. Gitu, ada titik di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Nah, di sini berarti ada FA, ini ada titik FC, kemudian di sini ada FB. Oke, nah dari 3 titik ini kita melihatnya, kita mencari integrasi dari kurva fx tersebut. Jadi dari 3 titik. Nah, kalau pakai metode si Simpson sepertiga banyak pias, itu dia menggunakan namanya polinomial orde 2. Polinomial orde 2 itu bentuknya seperti apa? Jadi kalau kita mau mencari f2x itu rumusnya adalah x min x1 dikali x min x2 dibagi x0 min x1 x0 min x2 dikali f x0. Nah, ini ditambah x min x0 dikali x min x2 dibagi x1 min x0, x1 min x2 dikali sama f x1 gitu. Saya teruskan bawahnya lagi ya, karena panjang kalau polinomial order 2, x min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x1 dikali lagi x2 min x0 ini dikali sama f x2. Oke. Nah, ini bisa kita rearrange ya. Di sini kita juga tahu nilai C di sini itu karena dia di tengah-tengahnya A sama B berarti nilai A plus B dibagi 2 gitu ya. Sedangkan kalau nilainya delta X atau ininya kita di sini ada ini ya. Step size kita delta X itu adalah nilai B min A dibagi 2. Nilainya si C adalah A plus B bagi 2, tapi nilai delta X atau step size-nya adalah B min A dibagi 2. Nah, kemudian kita yang dari polinomial order 2 ini bisa kita rearrange lagi. Kalian boleh mencobanya sendiri ya, rearrange di bolak-balik di samain mana yang mana gitu ya. Nah, ini akan kita temukan bahwa rumus dari metode Simpson sepertiga banyak pias itu nanti akan rumusnya menjadi kalau kita mencari integral dari fx ini nilainya adalah delta x bagi 3 karena kita pakai 3 titik. Jadi step size-nya kita bagi 3, sorry. Nah, kemudian yang di dalamnya adalah si FA, FB, kemudian semua F yang ganjil gitu ya. Jadi F3, F5, F1, F3, F5, F7 itu yang ganjil itu nanti dikalikan 4 gitu dan kemudian yang genap itu nanti akan dikalikan 2. Jadi 2F2, 2F4, 2F6 gitu. Jadi yang bentuknya ganjil, I-nya ganjil gitu ya. I-nya ganjil itu nanti akan dikalikan 4 dan yang genap I-nya nanti akan dikalikan 2 gitu. Nah, ini juga nanti akan bisa kita ganti delta X-nya kalau kita masukkan ini, itu berarti I-nya itu bisa nanti bentuknya adalah B min A per 6. Karena delta X sendiri adalah B min A per 2. Dikali FA
misalkan kali F, misalkan kali F1, sorry, misalkan dari oke, dari F1, bentar. Misalkan ini berarti kita dari F0 ya. Misalkan dari F0, kemudian yang ganjil F1 kali 4, F genapnya ya dikali 2. F ganjilnya kali 4, F genapnya kok jadi 5? 2 dikali F 4 gitu. Dan kemudian ditutup sama F yang terakhir. Ditutup F yang terakhir berarti F5 gitu misalkan. Nah, ini nanti seperti ini. Nanti rumusnya dari metode si Simpson. Simpson yang sepertiga ya, dia hanya dibagi dengan 3, dibagi 3 titik dari 3 titik gitu. Nah, nanti lagi ada metode Simpson yang 3/8 nih. Jadi nanti ada 8 dibagi 8 nih nanti. Ya, jadi kalau metode Simpson yang 3/8 itu nanti dia akan menggunakan polinomial Lagrange order 3. Kalau polinomial Lagrange order 3 itu bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya ini. Kalau dia ordernya 3. Nah, nanti bisa di-rearrange sedemikian rupa gitu ya. Jadi nanti kalau metode Simpson itu integrasinya itu akan menjadi karena tadi 3/8 kan ya. Jadi 3/8 harus dikalikan delta X-nya dulu, baru dikali, ya ini bentuknya jadi ini guys. Jadi dia bentuknya 3/32. Jadi 3/32. Jadi 3F1, kemudian plus 3F2, plus 2F3 gitu ya. Kemudian baru misalkan kalau misalkan kita lanjutin lagi itu ya 3 lagi nih. 3F4 plus 3F5 plus 2F6 plus F7 misalkan. Nah, gini. Nah, ini adalah metode Simpson. Atau nanti berarti kayak, jadi dia formasinya itu jadinya gelas yang depan sama yang belakang ini nggak ada apa namanya koefisien di depannya ya, nggak ada 3 atau 2 gitu. Nah, yang tengah-tengah ini urutannya jadi 3 3 2 3 3 2 gitu. Kalau yang di metode Simpson yang sepertiga urutannya jadi yang si ganjil itu dikalikan 4, tapi kalau yang genap dikalikan 2 gitu. 4 2 4 2 itu kalau pakai metode Simpson sepertiga. Tapi kalau pakai metode Simpson yang 3/8 jadinya 3 3 2 3 3 2 gitu. Nah, biar nggak makin pusing, kita ambil contoh soal aja ya. Oke, kita ambilkan contoh soal, misalkan nih, kalau kita punya, ini secara simpelnya aja ya, integral 1 sampai 3 dari 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat dx pakai h-nya, step size-nya 0,5. H atau delta x ya, boleh. Itu 0,5. Tadi kita tuliskan di sini hanya 0,5. A-nya bisa kita tahu bahwa dia A-nya 1, B-nya 3 ya. A-nya 1, B-nya 3. Nah, kemudian di sini kita mencari berapa N gitu ya. Nah, gimana cara nyari N-nya? Kita tahu H, A, B. Tadi rumusnya H itu adalah B min A per N. Nah, berarti kita harus tahu berapa N-nya kan? Kalau kita masukin di sini setengah sama dengan B min A itu 3 min 1, 2 per N. Berarti N-nya itu oke, sama dengan, sebentar. Ini ada yang salah nggak? 0,5 ini setengah ya. Oke, N-nya 4 tuh ya. N-nya 4. N-nya 4. Berarti kalau N-nya 4 dimulai dari F0 ya. Dimulai dari 0 gitu kayak kita lebaran ya. Jadinya F0, kita mulai F0, F1, F2, F3, sampai F3, sampai F4. Ya. Berarti 0 sampai 4 N-nya. Jadi F0, F1, F2, F3 sampai F4 kalau N-nya bentuknya ada 4 gitu ya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari si F0 sampai F4 ini. Nah, gimana caranya? Ya udah masukin aja gitu kan. Jadi kalau misalkan F0 itu berarti saat dia X-nya 1 gitu ya, saat dia X-nya 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 kuadrat sama dengan berapa nih? 6 ya.
Kemudian F1-nya adalah saat dia F-nya step size-nya 0,5 kan ya, berarti dia 1,5 gitu ya. Jangan langsung 3 cuy. Beda ya, karena dia step size-nya 0,5. Jadi 2 dikali 1,5 pangkat 4 plus 4 dikali 1,5 kuadrat. Ini hasilnya kalian hitung sendiri. Saya dapatnya ini ya, nanti kalau salah bisa ditulis di kolom komentar. F2-nya berarti bukan F2 ya, berarti F2-nya adalah naik lagi setengah. Oh, pas dia F2 ya. Nilainya 2 gitu X-nya. Berarti 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 4 dikali 2 kuadrat. Ini hasilnya adalah 48. Kemudian yang F3 itu berarti F pada saat 2,5 ya, karena step size-nya 0,5. Berarti 2 dikali 2,5 pangkat 4 plus 4 dikali 2,5 kuadrat. Berarti ini 103,125. Yang terakhir F4-nya adalah saat dia 3. Nih, pas ya. Pada saat dia nilainya 3 gitu. Berarti 2 dikali 3 pangkat 4 ditambah si 4 kali 3 kuadrat, itu hasilnya adalah 198. Nah, ini nanti hasil-hasil ini akan kita pakai dulu. Kenapa kita harus mencari F0 sampai F4-nya dulu? Karena ini akan memudahkan ke belakangnya gitu ya. Udah deh, metode apa dulu nih? Misal metode trapesium dulu ya. Tadi sesuai adalah trapesium. Kita semua pakai banyak pias ya, karena kalau pakai satu pias jelas errornya akan besar banget, jadi kita pakai banyak pias langsung. Kalau metode trapesium adalah dibagi 2 ya, delta X per 2. Kemudian yang di dalamnya yang tengah-tengah jadi dikalikan 2 ya. Jadi 2F1, 2F2 plus 2F3 plus F4. Jangan dikali 2 lagi karena F4 adalah yang terakhir, yang tengah-tengah aja nih kali 2. Karena kita punya F0 sampai F4 ya. Nah, delta X-nya berapa tadi ya? Delta X itu H adalah setengah, berarti 1/4 ya ini. Berarti I-nya sama dengan 1/4 dikali, F0 berapa? F0-nya 6, ditambah 2 dikali F1, F1 19,125, ditambah 2 dikali F2, F2 tuh berapa? F2 adalah 48, kemudian ditambah 2 dikali F3, F3-nya adalah 103,125 gitu, kemudian ditambah, ini udah F3 ya, saya kok jadi lupa sendiri nih. Udah F3 ya, berarti tinggal F4 yang terakhir, nggak usah dikali 2, berarti tambah 198. Gunakan kalkulatormu gitu ya, nanti kalian akan nemu kira-kira hasilnya adalah 136,125. Kalau saya salah silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ini metode trapesium nih ya, 136,125. Oke, sekarang kalau kita pakai Simpson 1/3, berarti kita punya I-nya adalah delta X bagi 3, delta X-nya setengah, berarti nanti 1/6 ya ini. 1/6 dikali berapa? F0 plus yang kalau Simpson 1/3, berarti dia kalau yang F1 dikali 3 ya. Dikali 4. Sedangkan yang F yang genap dikali 2. Berarti 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4. Salah, udah F4-nya selesai kan ya. Berarti nggak pakai lagi udah. Oke. Nah, berarti sama dengan berapa? 1/6 dikali 6 ditambah 4 dikali F1-nya 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 4 dikali 103,125 ditambah 198. Kalau kalian pakai kalkulator, kalian bakalan nemu nih hasilnya adalah 131,5. Ya, 131,5. Yang cara terakhir yang tadi kita bahas adalah Simpson 3/8. Simpson 3/8 integralnya adalah 3/8 delta X-nya setengah ya. Berarti ini, ya nanti ditulis aja seperti itu dulu. Kalau Simpson 3/8 tadi 332, berarti F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3
Karena kita sampai F4, ya udah F4-nya langsung tulis aja. Ya, 332 kan. Oke, berarti dia 3/16 ya. Oke, berarti kalau ini 3/16 kali F0-nya 6 tadi, kemudian ditambah 3 dikali F1-nya 19,125, tambah 3 dikali F2-nya berapa? 48 ya. Kemudian ditambah 2 dikali F3-nya 103,125, ditambah 198. Ini kalau kalian hitung ada 114,6797. Nah, tadi persamaan kita apa ya? Integral 1 sampai 3. Integral 1 sampai 3. 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Kalau kita selesaikan secara eksak, gitu ya. Kalau kita selesaikan secara eksak, ya kalian aja diintegralkan aja. X pangkat 5 ditambah 4/3 X pangkat 3 dari 1 sampai 3, berarti ini nanti 2/5 3 pangkat 5 ditambah 4/3 3 pangkat 3, oke. Dikurangin 2/5 1 pangkat 5 ditambah 4/3 1 pangkat 3. Oke. Nah, ini nanti hasil eksaknya adalah kalian bisa hitung 131,47. Berarti oke. Kemudian berarti ada error yang dari trapesium ya, etrap gitu. Etrapnya itu adalah kalau etrap 136 125 ya. 136 berarti 131,47 dikurangin 136,125 dibagi 131,47 kali 100% di absolut kali 100. Ini nanti kalian dapat sekitar 0,035%. Oke. Kemudian sim sepertiga, Simpson sepertiganya adalah hasilnya 131,5. Berarti ini 131,47 kurangi 131,5 dibagi 131,47 dikali 100% di absolut. Kalian nemu sekitar 0,023%. Nah, kemudian yang terakhir adalah error dari Simpson 3/8. Error dari Simpson 3/8 adalah 131,47 dikurangi berapa tadi? 114,68 lah ya, kita hitung aja gitu. 131,47 dikali 100%. Ini dapatnya adalah justru lebih besar lagi ya. Berapa nih? 12,77%. Nah, berarti ini kalian bisa membandingkan bahwa hasil eksaknya itu adalah 131,47 nih. Tapi kalau kita pakai trapesium yang banyak pias itu mendekati, jadi karena menghampiri ya pasti ada error. Errornya sebesar 0,035%. Kalau pakai Simpson yang sepertiga ternyata lebih kecil lagi, errornya 0,023. Tapi ternyata kalau kita pakai Simpson yang 3/8 gitu ya, kita lebih banyakin lagi, itu ternyata errornya akan menjadi lebih besar, 12,77%. Gitu. Nah, jadi sekarang seperti biasa, jadi ini kan saya sudah melakukan atau memberikan contoh ke kalian ya. Nah, jadi silahkan kalian coba sendiri 3 metode tadi ya, trapesium, banyak pias, semuanya kita pakai banyak pias saja, karena kalau pakai satu pias jelas errornya akan lebih tinggi. Jadi kita pakai trapesium banyak pias, metode sepertiga, Simpson sepertiga banyak pias, 3/8 Simpson banyak pias. Nah, kalian silahkan coba easy aja ya, EZ aja. Kalian coba integralnya adalah dari 0 sampai 4 dari EX DX. Nah, silakan pakai 3 ya. Jadi dari trapesium, Simpson sepertiga sama Simpson 3/8, kemudian tolong dibandingkan galat atau errornya. Ya,
Jadi nanti silakan kumpulkan sebagai pengganti absensinya, gitu ya, sebagai pengganti absensi di minggu ke-14 gitu ya. Oh iya. Di oke. Jadi sebagai pengganti tugasnya ini bukan tugas akhir ya, nanti tugas yang paling akhir adalah kita menggunakan MATLAB gitu. Nah, ini adalah tugas yang sebelum MATLAB, kalau nanti dikumpulkan. Nah, nanti silakan dikumpulkan lewat LMS. Jadi nanti di LMS akan saya kasih tugas-tugasnya apa saja yang harus dikumpulkan sebagai pengganti absen atau sebagai absensi pengganti gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai integrasi numerik. Jadi kelas pada matematika rekayasa ini sudah mencakup semuanya ya, dari yang numerik ada, analitik ada. Nanti tinggal yang terakhir adalah kita mengenalkan bagaimana penggunaan MATLAB pada penyelesaian secara numerik, karena kalau penyelesaian secara numerik kalian kemarin sudah menggunakan Excel sebenarnya ya. Nah, Excel sendiri itu kalau Excel adalah kita pakai kita sendiri gitu ya. Kita sendiri yang harus melihat errornya di mana, harus ada satu-satu gitu ya. Sedangkan MATLAB itu adalah sebuah program yang bisa secara komputasi gitu. Jadi mereka yang ngitungin gitu untuk kita. Tapi kita harus bisa membangun bagaimana teorinya ataupun bagaimana apa namanya kalau kayak gitu ya, bagaimana codingnya dengan tepat gitu ke MATLAB-nya biar dia bisa membantu kita dengan baik gitu. Nah, oke, sampai jumpa di yang terakhir, kita akan membahas MATLAB gitu di YouTube selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.